Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, di dalam dunia di mana kita hidup hari ini, banyak sekali orang yang seakan-akan kelihatannya membantu orang melakukan yang baik. Seakan-akan mereka menolong orang yang susah. Seakan-akan mereka kelihatan melakukan segala kebaikan. Tetapi ternyata itu dilakukan karena mereka memiliki tujuan. Ada ambisi di balik semua yang mereka lakukan. Ada keuntungan-keuntungan pribadi yang mereka mau capai. Inilah yang dimaksud sebuah kemunafikan. Inilah yang dimaksud sebuah kepura-puraan. Melakukan sesuatu bukan berdasarkan dari hati yang penuh kasih dengan ketulusan keikhlasan. Tetapi ada tujuan untuk dirinya sendiri yang terutama. Ini sangat menyedihkan. Karena itu Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 berkata, ayatnya yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudaraku, kasih dan kepura-puraan ini dua hal yang sangat bertabrakan dan berbeda. Kasih itu adalah kasih agape yang bersumber daripada Allah. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan, bahkan melebihi kasih tanpa syarat. Walaupun kasih yang meskipun ketika orang melakukannya, dia harus mengorbankan keseluruhan hidupnya dan apa yang dia miliki. Kasih di mana orang mungkin akan dianggap bersalah, akan dipersalahkan. Kasih di mana orang tidak dianggap. Kasih di mana orang mungkin akan difitnah. Tetapi dia tetap melakukannya karena dia tahu di dalam hatinya, dalam hidupnya dia sudah mengalami Kristus. Inilah kasih agape. Kasih yang sungguh-sungguh hanya dia lakukan untuk Tuhan, demi kepentingan Tuhan, dan bagi hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kepura-puraan itu dilakukan dengan keterpaksaan karena dia memiliki tujuan yang lain. Karena itulah dikatakan ini sebuah kejahatan, karena bukan untuk Tuhan, tetapi hanya untuk kepentingan keduniawian dan kedagingan. Saudaraku, marilah kita belajar bersama-sama hari ini. Kita benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Kristus. Ketika kita menyadari bahwa kita sudah mengalami kasih Kristus di atas kayu salib dan tiap-tiap hari kasihnya tidak berkesudahan, maka itu harus terpancar di mana kita mengasihi orang lain, menjadi terang dan garam bagi orang lain hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk orang lain bisa mengalami kasih Kristus, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom.